Sepekan terakhir, banjir di Kalimantan Tengah meluas hingga 7 kabupaten. Di antaranya Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kapuas, hingga Pulang Pisau. Banjir dipicu intensitas hujan tinggi sehingga menyebabkan meluapnya 3 sungai besar, yakni Sungai Kahayan, Sungai Katingan, dan Sungai Barito. Di Maluku, banjir merendam ratusan rumah warga di Pulau Seram. Banjir terjadi hampir 1 pekan akibat intensitas hujan yang juga tinggi. Bila di bagian Kalimantan dan Maluku terjadi banjir, kondisi terbalik justru terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Di Kabupaten Gunung Kidul misalnya, kekeringan semakin meluas. Dari 7 kecamatan yang terdampak kini menjadi 8 kecamatan. Di Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul menjadi lokasi terparah yang mengalami kekeringan. Inilah salah satu kondisi dari sawah warga yang mengalami kekeringan. Dahulu, tempat ini merupakan lahan pertanian masyarakat sekitar yang ditanami oleh jagung dan juga padi. Namun kini, tempat ini telah dialihfungsikan untuk tanaman singkong. Akibat kekeringan, warga akhirnya sulit memperoleh air bersih. Warga pun mau tidak mau harus mengandalkan air bantuan dari pemerintah setempat. Sayangnya pihak BPBD Gunung Kidul belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Setiap harinya BPBD menyalurkan sebanyak 28 rit tangki. Padahal total wilayah yang membutuhkan bantuan dropping air sebanyak 8 kecamatan, 33 desa dengan 46.000 jiwa. Tempat ini adalah tempat penampungan air yang diberikan oleh pemerintah untuk masyarakat. Sampai saat ini, pemerintah hanya mengandalkan sistem dropping air untuk membantu kelangsungan hidup masyarakat. Kekeringan juga terjadi di 8 kecamatan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Sedikitnya dari 40 telaga yang ada, hampir 20%-nya sudah kering. Warga harus mengeluarkan uang lebih untuk bisa mendapatkan air bersih. Fenomena banjir dan kekeringan di beberapa wilayah di Indonesia ini masih dinilai wajar. Sebenarnya pola tersebut masih cukup normal ya, dan tiap tahun juga terjadi ya, adanya pola sirkulasi. Memang tekanannya yang cukup kuat di wilayah selat Kalimantan tersebut. Di bulan Agustus, wilayah Indonesia bagian selatan diprediksi memiliki curah hujan rendah khususnya untuk wilayah Jawa. Kemarau di wilayah ini terjadi di bulan Juni hingga Agustus. Bulan Juni kemarau terjadi di Sumatera dan Jawa, bulan Juli di wilayah Kalimantan dan Sulawesi, sedangkan pada bulan Agustus hanya terjadi pada daerah Sulawesi Utara dan Sulawesi Tenggara. Ya, untuk Jawa sendiri memang sudah memasuki musim kemarau ya. Dari bulan pertengahan Juni hingga Juli ini juga hujan sudah mulai sedikit ya. Walaupun beberapa hari ke depan masih ada potensi hujan, namun intensitasnya hujan-hujan ringan dan pun sporadik, tidak merata, dan lebih cenderung hujan terjadi antara sore dan malam hari. Sebaliknya, wilayah Indonesia Timur yang meliputi Sulawesi, Maluku, dan Papua diprediksi memiliki curah hujan dengan intensitas tinggi. Yang perlu diwaspadai dalam beberapa hari ke depan terdapat titik panas di wilayah Sumatera, yaitu wilayah Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, bahkan hingga wilayah Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Sebaran titik panas berpotensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.